Waalaikumsalam. Cepet banget enggak? Perasaan baru keluar. Oh iya, tadi lagi belum ini Sik. Biasa. Udah. Nanti dimasak bareng-bareng ya? Ambil aja. Ya, udah nggak apa-apa. Ini apa? Kiamat. Astagfirullahaladzim. Ini kiamat nih. Sebenarnya. Kiamat. Cuma lindu aja kiamat. Lebay banget. Lebih apa tadi kiamat kan barusan? Iya sih, kiamat. Gerak-gerak kayak gini kayak gempa. Iya kiamat, tapi bukan kiamat itu juga kali Mbak. Terus apa dong? Kiamat sugro. Iya benar, kiamat sugro. Kamu Ada ini lagi. malah ketawa, ini beneran serius loh. Ya emang bener, tapi lebay banget. Kiamat. Orang kiamat. Cuma lindu. Ya tapi ini beneran kiamat kan, tadi itu kan gerak-gerak kayak gini. Iya tapi kiamat Bisa bedain sugro. nggak sih, Pak? Bisa, orang mana juga ngerasa. Cuma kan kiamat lebay banget. Tuh kan, tuh pintunya tutup, ya kan? Hah? Ah, Parno. Ya udah bener kiamat sugro, cuma kan bukan kiamat yang jedor gitu. Oh gitu ya, udah. Ini meninggal atau orang meninggal atau orang apa ya, bencana alam, gunung meletus, gunung selamat gitu kan, itu juga kiamat. Kan belum meletus. Oh iya, meletus, jangan sampai nanti aja. Iya, Gunung Merapi kayak gitu. Iya, Gunung Merapi bener. Itu kan emang kiamat juga, cuma bukan kiamat yang bukan akhirnya dunia. Oh, berarti ini merupakan itu ya, rukun iman yang terakhir itu apa ya? Yang keenam. Oh, untung bukan kiamat beneran ya? Iya. Hampir saja, kirain kiamat beneran. Ya udah jangan lebay kiamat. Iya tahu. Nih kan mau ngambil apa jadi lupa nih. Kamu gimana sih ini? Ya udah, sana pergi. Ya nanti ini dimasak ya, Mbak Yume ambil sesuatu nanti Mbak Yume pergi lagi. Ya udah, ini makan sendiri aja. Bentar, satu aja kiamat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat lagi belum. Pintunya tutup nih, tutup sendiri. Ayo lo. Lebay banget. Assalamualaikum saudara Islamku nafasku. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang keenam. Dan rukun iman yang keenam ini yang merupakan beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia akan mendapatkan keadilan seadilnya amalan yang telah diperbuat di alam semesta ini atau di kehidupan ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat saudara Islamku nafasku, tadi kita udah melihat beberapa cuplikan peran adegan yang dimainkan oleh model, yaitu beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang keenam. Dan di program Islamku nafasku ini seperti biasa, Ayu juga bakalan memberikan beberapa cuplikan atau pembahasan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan beberapa hadis untuk saudara Islamku nafasku. Berikut cuplikannya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya, yaitu tentang amal yang telah dilakukan sewaktu hidup di dunia. Tentang kapan datangnya hari kiamat tidak ada yang dapat mengetahuinya, termasuk Nabi dan Rasul, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir sama dengan hari kiamat. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang rusaknya sebagian makhluk. Misalnya kematian dan terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kiamat kubro adalah kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara serempak. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi. Surat Toha ayat 15. Tanda-tanda hari kiamat diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shibah, Muslim dan Tirmuzi. Tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai berikut. Di antaranya tanda-tanda kiamat kecil antara lain, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, ilmu agama dianggap tidak penting, perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1.
banyak terjadi gempa bumi atau musibah atau bencana alam. Lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah. Berikutnya tanda-tanda kiamat besar, antara lain matahari terbit dari barat, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran, berkuasanya bangsa Yajud dan Majud di muka bumi. Gambaran hari kiamat menurut Al-Quran. Yang pertama adalah datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Surat An-Naml ayat 87. Kemudian bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Yang ketiga, gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Surat Al-Haqqah ayat 14. Berikutnya matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan laut meluap. Surat Al-Infitor ayat 1-3. Berikutnya manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Surat Luqman ayat 33. Kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah atau alam kubur. Masa atau waktu antara sebuah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Surat Al-Kahfi ayat 99. Kemudian yang kedua Yaumul Ba'ats, masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yaumul Mazar, masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Surat Ibrahim ayat 48. Yaumul Hisab atau Mizan, masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Surat Yasin ayat 65. Kemudian Sirat, jembatan atau jalan yang menghubungkan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Surga, tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 23. Neraka, tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 32.